Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teacher pada Mapel DKV, dan hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu Corporate Identity. Jadi ini lanjutan submateri atau subjudul dari materi utamanya, yaitu Desain Produk Indoor. Corporate Identity. Corporate identity atau identitas korporasi adalah sebuah identitas yang menggambarkan keunikan atau ciri khas dari sebuah perusahaan. Identitas tersebut dapat digambarkan ke dalam berbagai media seperti amplop, kertas surat, kertas memo, stop map, kartu nama, buku, kalender meja ataupun dinding, kemasan dan juga kosta. Selain itu, pemilihan teks atau jenis font, gambar dan juga komposisi warna juga memberikan kesan unik dari sebuah perusahaan. Oke, lanjut. Yang pertama ada amplop. Amplop atau surat adalah sebuah bungkus dari surat atau benda yang dikirimkan ke pos ya. Sebuah amplop biasanya terbuat dari kertas yang dipotong berbentuk belah ketupat dan dilipat sedemikian rupa. Ini adalah desain gambarnya dari sebuah amplop, di mana sumbernya itu tercampur dari idptrs.com. Jadi semua gambar yang nanti ini di materi ini semuanya dari idptrs.com. Lanjut. Yang kedua, kertas surat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kertas tulis adalah kertas yang khusus untuk ditulisi. Biasanya bergaris-garis. Kertas tulis berasal dari kata dasar kertas. Sedangkan kertas surat dapat diartikan sebagai kertas khusus yang digunakan untuk menulis surat ya. Kalau desainnya seperti ini ya, lebih konstruksi desainnya. Jadi desainnya itu kalau untuk kertas surat sendiri kita fokusnya itu ke tampilan dari kertasnya ya, bukan dari sampulnya tapi dari kertasnya gitu. Lanjut. Kertas memo. Kertas memo merupakan sebuah kertas yang digunakan untuk membuat sebuah catatan kecil ya. Itu merupakan memo, karena dia digunakan untuk membuat memo ya. Contoh desainnya lebih kurang seperti ini ya, lebih kurang seperti desainnya gitu. Agar memo ini buat desainnya itu supaya lebih menarik lagi ya, supaya lebih eye catching gitu. Karena mungkin kalau desain kertas memo sendiri mungkin terbilang sederhana ya, hanya menggunakan warna saja atau biasanya warna merah, biru, kuning ataupun warna-warna lainnya gitu. Lanjut, ada stock map. Stock map adalah map berbahan dasar karton ataupun kertas. Stock map yang dilengkapi dengan lipatan pada sisi kanan dan juga atas sehingga dapat menempati file Anda di dalamnya, sehingga file tidak mudah lepas. Jadi stock map seperti ini ya. Stock map pun mungkin desainnya pun kalau kita beli di tempat fotokopi mungkin desainnya hanya 3 biasanya. Ada yang warna biru, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Namun ini kalau kita mempunyai sebuah perusahaan, maka kita dapat membuat sebuah desain khusus untuk stock map ataupun media-media yang dapat digunakan dalam memperkenalkan perusahaan kita gitu. Kita bikin desainnya khusus sesuai dengan perusahaan kita pastinya. Lanjut, ada kartu nama. Kartu nama adalah kartu yang berisikan informasi seseorang atau perusahaan. Kartu nama biasanya bertuliskan nama, telepon, alamat rumah atau kantor. Ini desainnya kartu nama ya. Kalau kartu nama sendiri desainnya itu biasanya ada 2 buah. Pertama di belakangnya itu memberikan desain dari logonya sendiri, logo perusahaannya, dan di depannya ada nama atau informasi dari perusahaan tersebut seperti nama perusahaannya, nomor teleponnya, email dan juga websitenya, serta mungkin alamatnya juga sekalian gitu. Lanjut. Ada kalender. Kalender atau penanggalan adalah sebuah sistem untuk memberi nama pada sebuah periode waktu. Contohnya adalah seperti hari. Nama-nama ini dikenal sebagai tanggal kalender. Tanggal ini bisa didasarkan dari gerakan-gerakan benda angkasa seperti matahari dan juga bulan. Kalender juga dapat mengacu kepada alat yang mengilustrasikan sistem tersebut ya. Sebagai contoh sebuah kalender dinding. Kalau untuk kalender dinding sendiri biasanya desainnya itu hanya memiliki satu kertas saja ya biasanya gitu. Satu kertas menampung semua bulan dan ada satu desainnya gitu di atas dari kalendernya gitu. Walaupun demikian juga ada dari kalender dinding sendiri yang setiap bulannya itu ada lembaran kertasnya ya, nggak satu kertas berisi semua bulannya gitu. Sedangkan untuk kalender meja sendiri biasanya satu bulan itu setiap bulan ada kertasnya gitu, atau setiap bulan beda halamannya gitu. Dan biasanya desainnya sendiri lebih sederhana, yaitu di sebelah kiri atau kanannya itu ada dari gambar dari perusahaannya, dan juga untuk tanggalnya itu ada sebelah kirinya gitu untuk penanggalannya. Kemasan. Secara umum, pengertian kemasan adalah bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan dan bantuan terhadap benda lain gitu. Inilah desain dari kemasan gitu. Lanjut, ada coaster.
coaster atau tatakan gelas merupakan sebuah benda yang digunakan untuk meletakkan minuman di atasnya. Tatakan melindungi pemegang meja dan benda lain yang ada di atasnya. Kalau untuk coaster sendiri mungkin tergantung dasarnya juga ya, sama juga dengan kemasan gitu. Ada yang mungkin dari plastik, ada yang mungkin dari, kalau untuk coaster ya, kalau di coaster itu ada yang dari plastik, mungkin ada yang dari kertas, ada juga yang dari anyaman, kayu dan lain-lain. Itu pun juga tergantung dari desainnya juga gitu. Oke, ini adalah tugas untuk materi kali ini ya, untuk materi corporate identity gitu. Ini mungkin akan kita bahas nantinya di kelas ketika kita melaksanakan meet. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini yang membahas lanjutan materi dari desain produk Indo, yaitu corporate identity. Mungkin itu saja dari Cica yang ingin Cica sampaikan. Terlebih dan kurangnya Cica mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.